Iya, Nah, terus? bercanda. Terus kan anaknya itu kan yang gaji aku kan datang dinner. Ah, Terus nenekku itu bilang katanya dia katanya mau pulang, katanya mau bikin anak, katanya udah nggak kerja lagi katanya. nah, terus? Terus kan si Uce kan emang bener katanya kamu mau pulang nanti. Terus aku bilang iya iya gitu mau pulang gitu kalau duitnya cukup kan lagi bikin rumah gitu kalau duitnya cukup aku pulang gitu kalau nggak cukup ya nggak tahu gitu mungkin nambah gitu kan. Hmm. Nah, terus dia ada dinner lagi, datang lagi, nanya lagi, pulang apa enggak gitu. Hmm. Terus aku bilang, nggak tahu lah, mungkin pulang gitu kan. Hmm. Terus sekarang aku pikir-pikir gitu, aku mau itu nggak jadi pulang gitu. Ah, terus? Terus kan paling dia nanya gitu, kenapa nggak pulang gitu. Belum nanya sih, nunggu nanti bulan 9 dia datang ada dinner kan. Hmm. Tadinya aku mau bilang nggak jadi pulang. Terus kan pasti dia nanya, kenapa nggak jadi pulang. Terus aku nanti kan jawabnya kan, rumahnya belum jadi gitu, duitnya belum cukup gitu. Kalau kamu kasih uang long service gitu, aku mau pulang gitu. Soalnya kan aku udah 12 tahun mah, tapi nggak ada perjanjian mah, kayak gitu. Itu misalnya dikasih enggak ya? Kalau aku minta pulang terus, kalau dikasih uang long service aku pulang, tapi kalau nggak dikasih long service aku mau nambah, cuman 3 bulan notice gitu. Soalnya kan mau uang tiket PP-nya itu loh, Miss. Gini Mbak, masalah long service sekali lagi itu tidak wajib. Ya Kenapa itu. sebenarnya saya ingin berusaha ngomong bahwa boleh nggak long service itu diwajibkan kalau 10 tahun gitu. Jadi kalian itu benar-benar kerja, benar-benar nyampe 10 tahun itu kalau wajib kan enak, kalian ada tujuannya, tapi masalahnya kan nggak ada. Tapi kamu ngomong sama majikan bahwa kamu, oke, aku renew cuma 3 bulan habis itu nge-break. Siapapun tidak akan suka sampean. Tiba-tiba sampean akan dikeluarkan. Nah, intinya sekarang bilang aja sama dia, saya soalnya sekarang ternyata keluargaku nggak nyuruh aku pulang. Kemarin kan nyuruh aku pulang, sekarang mereka nggak nyuruh aku pulang, aku renew aja. Jadi sampean nggak usah nyinggung masalah uang. Kalau sampean nyinggung masalah uang, kalau aku jadi majikanmu dan aku sensi banget, ngapain aku bantu kamu? Karena suatu saat kamu tetap pergi dari aku. Jadi kalau kamu punya planning 3 bulan pergi, ya udah ngomong dalam hati saja, tetap Iya. dirahasiakan. Iya, maksudnya aku mau nambah kontrak gitu. Ya udah nambah aja. Terus 3 nanti tahun. kalau udah dua bulan aku mau minta notis gitu pulang. Iya nggak apa-apa. Tapi salah gitu kalau aku bilang aku duitnya nggak cukup gitu nggak jadi pulang gitu. Kalau kamu kasih long service aku pulang gitu. Tapi kalau nggak kasih aku kerja gitu. Nggak boleh bilang gitu. Sebentar gini Mbak, kalau sampean ngomong kayak gitu, aku ngasih kamu uang, kamu tinggalin aku, bodoh dong aku. Bener nggak? Kan kamu nanya sama aku. Tapi di rumah nggak ada kerjaan pula sih. Cuman ada 2 orang. Gini loh, Mbak, Hanya dia tujuan- mau ngeluarin aku, dia sayang long service. Kalau aku Makanya kerja juga kuat-kuatan dia lo. juga bingung kan nggak ada kerjaan. Kuat-kuatan lo. Ya iya itu. Makanya kamu kuat-kuatan. Kalau dia nginterminate kamu, dia wajib memberikan long service. Iya, Tapi kalau kamu yang nggak kuat, kamu nggak bisa kamu ngomong, Tata ya, kalau kamu ngasih aku uang aku pulang, ya nggak mungkin. Tidak. itu bisa dapat long service itu alasannya apa sih itu? Satu, Bisa. kamu punya sakit dan tidak layak untuk Tapi bekerja. aku punya penyakit kan, punya sesak napas kemarin ngomong sama majikan. Dengerin aku ngomong gantian. Satu, kalau kamu punya penyakit dan tidak layak untuk bekerja, kamu berhak mendapatkan long service. Ingat, ada surat dari rumah sakit menyatakan bahwa kamu tidak layak bekerja. Contohnya, kaki sakit, tangan tidak bisa, atau otak sedikit ada gilanya karena sakit. Intinya tidak layak bekerja. Tapi kamu sesak nafas, mbaknya yang kanker tadi masih bisa bekerja, jadi tidak mendapatkan. Oke? Makanya sesak nafas tidak termasuk kecuali kejet-kejet. Paham nggak maksudku? Jadi tak perjelaskan. Kedua, kalau majikan pindah negara, kamu wajib mendapatkan. Ketiga, kalau majikan meninggal. Keempat, kalau majikan kincai mantai. Kincai mantai adalah majikan sendiri tidak memiliki uang, tapi mau mencat kamu. Dia tetap wajib memberikan hak kamu. Kelima, oke men. Iya kayak. Kelima, saat kamu umur 60 tahun lebih, karena kamu wajib pensiun mas, jadi kamu mendapatkan itu semua. Jadi sebenarnya gini loh Mbak, ini yang sebenarnya saya itu kepingin berbicara bahwa kenapa sih long service tidak dikasih jatah 10 tahun gitu kan, enak gitu loh. Tadi kan aku ngomong, jadi kalian itu kalau kerja ndek majikan 10 tahun itu mesti intok ngono loh. Tapi kan nggak ada peraturan kayak gitu. Temanku 14 tahun udah dapat.
16 tahun pun tidak dapat. Saya dapat 8 tahun. Kan tergantung, sekali lagi kan tergantung dari majikanmu, juga nasib. Sekali lagi nasib, nggak bisa ngomong. Yang 4 tahun juga ada kok yang dapat. Ya dulu waktu kontrak ketiga aku nggak ngerti sih kalau harus ada perjanjian. Makanya kan kita tergantung nasib. Karena kalau kamu bertanya aturan, ya aturan. Sekarang kan yang kamu tanyakan adalah aturan. Aturannya kamu tidak dapat, kecuali majikanmu mengeluarkan kamu, menginterminate kamu, wajib dituntut. Tapi aku sakit itu dia itu nggak mau apa namanya, nggak mau ngasih duit gitu, nggak mau harus aku yang biayain gitu. Tidak, itu salah. Itu agenku kan, aku kan Tidak. telepon majikan aku sesak napas gitu, setiap malam nggak bisa tidur. Terus kan majikan telepon agen telepon aku. Terus kan aku tanya duitnya dari siapa, kata agen, katanya majikanmu nggak mau bayar katanya. Tidak. Ya agenku koplak, udah sebel dah. Aku bingung 12 Terus- tahun loh masih urusan sama agent gitu. Terus Nggak boleh saya jadi itu. sekarang aku nggak periksa aku. Nggak boleh itu. Kenapa majikan selalu aku wajibkan asuransi? Kan dari situ. Kan Iya asuransi ada itu. asuransi, cuman kok agenku kayak gitu. Terus apa gitu, masalah extend visa itu kan, aku kan udah 12 tahun. Aku kan pernah ngomong sekali kemarin 2022 ini bulan 3 itu kan extend visa. Aku kan minta sekali aja gitu kan, minta duit kan 550 buat bayar agent. Nggak mau kasih, terus kata agent, itu kan majikan kan nggak wajib katanya. Tidak. Nggak wajib. Extend visa itu kewajiban majikan. Lah itu agentku itu koplak, nyebelin banget dah. Lah kamu sudah 12 tahun baru ngomong sekarang. Ya aku nggak tahu kalau ada Mbak Yuni ini. 12 tahun kamu ke dokter ya. Apa Sekarang gini loh, Mbak, majikan. dokter kewajiban majikan. Extend visa kewajiban majikan. Karena di mana kalau majikan bilang kenapa? Karena di kontrak kerja dituliskan Nggak tahu. wajib. Di kontrak kerjamu, bukan mana kontrak kerjamu, Mbak? Sini. Bukaan. Iya, agentku itu kayak gitu loh, Mbak. Makanya aku itu kalau misalnya aja yang lama. Sebentar. Ayat 1 pasal 1 majikan selalu benar. Tapi masalah di kontrak kerja kalian lihat halaman pertama clause nomor 8. Majikan take responsibility for expensive pembayaran apapun, medical termasuk rumah sakit. Kedua, apapun tentang konsulat, tapi bukan paspor ya, bukan paspor ya. Visa, asuransi, dan ini tambahan khusus buat Filipina yang namanya OWA. Jadi kalian itu ada medical fee. Jadi kalau ada bilang orang medical itu kalian bayar sendiri, tidak. Tunjukin kontrak kalian, halaman pertama, page 8. Klase 1, klase 2, klase 3, klase 4 itu punya kalian. Kalian berhak menantang. itu yang extend visa itu yang mana sih Mbak tulisannya, Mbak? Markona itu bilangnya Aku nggak bisa bahasa Inggris, yang Mbak. loh. Yang Yang ini klase 3. nomor 3 ini. Ah. Oh. Jadi sekali lagi, medical fee kewajiban majikan. Pembayaran di konsulat apapun itu, kayak kontrak kerja ini kan konsulat, majikan. Visa majikan. Ketiga, asuransi wajib majikan. Jadi kalau sampean sekarang bilang sama aku bahwa medical atau ke dokter apapun itu majikanmu nggak mau ganti, itu salah. Ya Nah, itulah dari agentku sinilah- itu nyebelin tuh. Dari sinilah saya yang kadang tidak paham kenapa agent ini sebenarnya tidak salah sih, agent cuman jelasin kayak gini aja juga ke agent nggak kehilangan kok, nggak kehilangan duit kok. Yang Tapi bayarin dia majikan. pronya sama majikan, seharusnya kan harus gitu. Majikan yang bayar, dia mau katanya nggak harus katanya. Jadinya kan aku bingung. Jadi aku selama 12 tahun itu kalau extend bisa bayar sendiri aja loh, Mbak. Kamu dibohongin. Ya agentku kayak gitu, dia bela majikan sama pembantu itu. Ibaratnya agentmu yang makan duit kamu, bukan majikanmu. Tapi majikanmu harusnya bertanggung jawab atas ini. Pernah Karena- minta sekali nggak dikasih majikanku itu. Masa STM? Karena agentnya itu nggak maksudnya mungkin nggak nerangin gitu. Dan sekali Pernah lagi kan dikasih. banyak anak loh. Ternyata bukan dia aja loh. Ternyata banyak anak juga. Saya rasa bukan cuma dia saja. Saya sih nggak mau. Banyak anak, banyak Terus anak. sama Mbak ini, Yuni. ini katanya ada transport. Kan majikan biasanya nggak mau bayar. Gue bilang tunjukin surat kontrak, di situ Iya, ada uang uang 100. Jadi Ya, kamu itu finish tahu. kontrak, finish kontrak. Dengerin. Kalian berhak mendapatkan tidak banyak, cuma 100, tapi itu hak kalian. Transportasi 100 tidak banyak, tapi saya berbicara tentang kewajiban.
Kalian melakukan kewajiban kalian, kalian mendapatkan hak kalian. Jadi kewajiban kalian bekerja, hak kalian gaji. Iya. Ya jangan ditipu-tipu sama agent. Kalau majikan yang nggak mau ngasih 100 itu gimana? Majikanmu tak obong, majikanmu kan punya aku. Majikan gue pelit banget. Nggak apa-apa, aku yang ngomong sama dia. Aku tunjukin. Hah? Maaf, kalau misalnya uang tiket itu kita dapat berapa sih sebetulnya? Oh, kalau uang tiket itu tergantung sama tergandeng, Dok. Mbak, Maksudnya adalah Mbak Yuni, kalau misalnya aku tergantung dari keadaan. Maksud aku adalah kalau kamu nggak pulang kerja sekarang harga tiket 4.000. Ntar karena kamu nggak pulang ya udah tak kasih 3.000 atau tak kasih 2.000, kamu setuju nggak? Oh tidak, harus 4.000. Tapi majikanmu tidak setuju dan majikanmu belikan tiket, maka kedua-duanya akan hangus. Makanya kenapa aku bilang tergantung dan tergandeng. Maksudnya tergantung adalah keadaan, tergandeng adalah lek kalian ngengkel podo hilangi. Paham? Tergantung mbak tergandeng ya. terus Mbak Apalagi, Yuni Mbak? misalnya kalau aku kan gak jadi pulang, terus aku nambah kontrak, tapi aku mau pindah ke agennya Mbak Yuni gitu, alasannya di sini bisa sholat, majikanku kan tahu aku sholat kan. Terus itu misalnya kalau pindah agen itu biayanya itu sama nggak dengan agen yang lama sama agen yang baru gitu? Biayanya maksudnya ada yang beda nggak gitu? Ya beda no, beda negara, beda aturan, beda agent, beda aturan. Jadi biayanya lebih mahal sini daripada yang Saya lama. tidak tahu, di tempatmu berapa, di tempatku berapa, kan aku tahu. Di tempatku kan aku nggak tahu berapa tempatmu. Aku nggak pernah tahu. Lah makanya kamu nanya aku, nanya siapa? Ya misalnya kalau sama gitu kan maksudnya aku itu pingin pindah sama Mbak Yuni aja gitu. Kamu ya- Soalnya agenku komplak nyebelin. Kamu nggak tanyain sama gitu. dia dulu. Kenapa? Kamu nanyain sama dia dulu. Dia berapa? Sekali lagi gini loh Mbak, kalau kalian renew kontrak, sekali kalian renew majikan ke sini, maka aku akan kasih kertas sama majikan, explain. Masa lalumu sudah selesai belum? Selalu aku tanya sama majikan, masa lalumu sudah selesai belum? Kalau dia bilang, oh bé咗啦, kan bé咗啦, mau bé ao chứng minh lah. Paham nggak maksudku? Oh yang dulu itu udah selesai semua. Makanya aku nanya, sudah selesai semua belum? Mbak Yuni belum. Paham nggak maksudku? Jadi kamu harus ngomong sama aku. Jangan takut. Kalau memang enggak, kamu ngomong, kenapa sih aku selalu bisa mendapatkan long service buat kalian kalau anak-anak renew di aku? Karena aku selalu bilang sama majikan satu, kalau kamu renew sama Cece kan bayarnya murah. Kalau kamu ambil Cece baru, bayarnya kan mahal. 10.000 lebih, anggap aja 10.000. Masalahnya 10.000. Tata, tantri, tanter. Country, Binti. Hah? Fitri ya? Fitri ya? Fitri. Fitri ya? Mắc quài à. Tinggal. Nhất lên xe mà. Âm fan này á,因為佢今日冇放假。佢啱翻，佢冇放假今日。可以。36邊個36啊？Oh ini ya, Pak Jawa ini ya. Jadi paham ya Mbak ya. Jadi sekali lagi banyak agent itu saya tidak kurang tahu kenapa agent tidak menjelaskan. Saya sendiri nggak merasa rugi itu menjelaskan. Malah aku tuh kepingin kalian tuh pinter. Iya makanya aku Jadi itu nggak pingin ngerepotin aku, paham nggak maksudku? pingin pindah ke sini gitu Mbak Aku Yuni. lebih senang kalian tuh pinter, tapi banyak agent juga nggak suka sama aku masalahnya. Terus kan gini loh Mbak Yuni, kalau tiket kan aku kan jarang pulang 12 tahun cuma 3 kali kan pulang kan. Terus kan majikan ngasih tiketnya kadang 26, 25 gitu kan. Terus aku tanya sama agen gitu, kok tiketnya kok murah banget gitu, giliran aku pulang kok 3.000 gitu. Kata agen ya terserah dia katanya gitu. Ya memang, karena aku tadi kan bilang Terserah. tergantung sama tergandeng. Terserah, kalian setuju ya diambil, nggak setuju ya jangan tak diambil. Berarti Terus- majikan tiket. Terus aku mau tanya itu di Mbak Yuni itu kalau pindah agen itu masih aku kan misalnya nambah kontrak pindah ke Mbak Yuni itu biayanya berapa? Nanti kan mungkin majikan tanya aku emang biaya berapa di situ. Makanya gitu. tanya dia dulu. Nah malam ini kalau kamu paham, ntar kamu telepon aku aja. Paham nggak? Tapi kalau misalnya aku jadi nambah kontrak cuman aku nanti 3 bulan mau notis nggak apa-apa Gak ada kan? masalah kan, itu hak seseorang. Cuman kan mau ngambil uang itu uang PP tiketnya itu kan sayang kan daripada mengharap long service nggak tahu kan itu kan seikhlasnya kan. Iya. Betul. Kalau aku Mbak Yuni gini, jadi mau kontrak 3 kali, aku ada Kuce 6 tahun ada long service ya. Iya aku tahu. Ya, aku baru kasih Jimeng. Gini loh Mbak, tak ajarin kalian yang sudah masuk 4 tahun ke 6 tahun. Caranya kalian dapat long service gimana sih? Satu, kerja kalian bagus. Kedua, majikan itu sebenarnya nggak rugi ngasih kalian long service. Kenapa? Ambil Cece, oke, hari ini aku ambil dia.
Aku ambil dia, anggap aja yang murah, 10.000. Dia finish kontrak, aku renew sama dia. Aku cuman bayar agent sedikit. Tapi kalau aku nggak mau dia, aku ambil dia, aku bayar lagi 10.000. Bayar lagi ambil dia 10.000. Tapi seandainya aku bertahan dengan dia, uang 20.000 kan mendingan tak kasihkan dia. Iya. Paham nggak maksudku? Jadi kenapa aku selalu bilang kalau kerja kalian bagus dan kalian bisa ngomong sama majikan, kamu bayar agent itu sebenarnya lebih baik dikasihkan ke kamu. Tapi masalahnya kalau kamu nggak bagus, yuk beda ya. Aku nggak ngomong kalian. Kan aku selalu bilang kita berhak menuntut hak kita. Tapi pertanyaannya kamu melakukan kewajibanmu enggak? Ojo malam minggu metu goleki cowok terus malah dipecat kan sulapan gitu loh maksud aku. Aku tinggal di dulu yang 8 tahun, 3 tahun aku tinggal sendiri satu rumah di Tonghe ini. Makanya kan sampean enggak pernah keluar. kan sampean kasarnya ngomong wis tuwek padha karo aku kan gak mungkin gatel Mbak kan beda. Mbak Yuni, terus aku mau tanya lagi itu kalau Kadang kan harus luwih tuwa sing luwih gatel lah. Ah, itu beda, beda. kan kalau ke dokter itu kan dapat asuransi itu, kata majikan aku itu katanya dari asuransi itu 150 katanya, kan aku kan ke dokter 300 katanya, aku yang nambahin katanya sekian gitu. Itu bohong. Komunikasinya kurang. Mbak kan tadi sudah tak kasih lihat toh. Itu bohong berarti majikan aku itu. Tadi tak kasih lihat. Saya tidak tahu dia bohong atau tidak. Saya kan berbicara aturan. Saya sedang berbicara aturan. Kamu sendiri yang menilai itu bohong atau tidak. Ya. Aturan mengatakan bahwa medical fee semuanya majikan. Saya tidak peduli berapa banyak. Dia masuk rumah sakit sampai sekarang belum dibalikin, tapi dia selalu melarang aku untuk telepon majikan. Kenapa? Beda kalau data kalian ada di aku, majikan itu tak uber. Tapi kan kalian Mbak Yuni tenang. Malah kini sing kon slow. Tapi lek sampean kan aku nggak bisa ngejar majikanmu karena aku ini bukan pegawai. Ya emang sih dia nggak minta Kebutaan aku iki sapa? Engko lek tak amuk majikanmu engko dadi wale wong kowe iki sapa? Ya emang sih dia Pansos terus, nggak minta Mbak. duitnya loh Mbak, cuman dia bilang kan sama aku katanya yang dari itu katanya cuman setengah, katanya setengahnya aku yang bayar, cuma Tidak. ngasih tahu aja gitu. Tidak. Terus dulu aku pernah nanda tanganin gitu loh Mbak Yuni, nggak tahu bahasa Inggris gitu kan kertas. Itu kan aku kan pernah ke dokter, terus kan kirim resit ke majikan, kasih resit. Nah terus kan udah itu minggu depannya ketemu lagi, soalnya kan nggak serumah sama majikan aku. Terus ketemu lagi dia bilang katanya tolong katanya tanda tanganin ini, katanya aku bilang ini tanda tangan apa gitu. Terus kata dia kemarin kan kamu kan katanya ke dokter itu resitnya katanya hilang katanya, jadi harus tanda tangan ini. Oh nggak katanya. apa-apa kalau Itu emang benar. Nah aku tanya ke agen itu aku nggak tahu, katanya udah bilangnya nggak tahu aja, agen itu nggak. nggak apa-apa kalau resitnya hilang kamu suruh tanda tangan itu ya. Itu Karena benar, saya pernah nah, itu aku melakukan. takut aja Ah. itu, gitu. Jadi yang iya aku katakan iya, yang tidak aku katakan Nah, tidak. ini Mbak. kan jelas kalau agenku ditanya nggak tahu, udah jawabnya itu aja kan. Nyatanya kamu bertapan di situ 12 tahun. Aku nggak tahu kalau ada Mbak Yuni ini. Aku kan nggak punya Facebook, aku cuma ngeliat YouTube aja. Sekarang kan aku nanti mau daftar ke Hong Kong, nanti suruh Mbak Yuni aja agennya. Gitu. Tapi katanya ada yang bilang itu cuman pansos. Enggak, kayaknya TKW seluruh Hong Kong kayaknya maunya sama Mbak Yuni aja. Wah, Agen ambil topi Mbak. agen yang lain itu nggak kayak Mbak Yuni gitu, nggak ini gitu, nggak peduli gitu kayaknya gitu. Bukan Mbak, karena aku dulu pernah bilang sama Tuhan, kasaran orang ngomong seandainya saya bisa bekerja dalam beberapa bahasa, karena cita-cita saya sebenarnya itu bukan tinggal di Hong Kong loh. Saya tuh dulu masih kecil itu pingin jadi guru di pedalaman. Saya jadi guru Mbak Yuni. Bukan, maksudku jadi pingin jadi guru di pedalaman yang dimana itu nggak bisa bahasa. Saya belajar dari mereka, terus ilmu saya itu udah bagikan. Saya tidak ngejar, saya itu tidak punya cita-cita kerja di kota terus kaya gitu. Ya mungkin makanya sampai sekarang itu nggak kaya gitu, nggak. Itu takdir dari Allah. Bukan, mungkin karena sekarang itu sampai sekarang tuh nggak kaya karena mungkin saya Perkataan cita-citanya doa. perkataan itu doa. Karena saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya punya kelebihan, izinkan saya berbagi. Dan hari ini kenapa saya penuhin janji saya? Karena sekali lagi dulu saya kerja di agent 12 tahun di Sentral dan juga di Macau. Terus saya itu bisa dibilang saya itu sombong banget Mbak. Tapi saya tetap membantu, cuman saya otaknya sombong. Kalau kamu salah, itu saya tidak ngasih solusi tapi kamu tak press, tak tekan gitu loh. Terus setelah itu mungkin Tuhan tegur saya, kaki saya patah ini Mbak. Ini kaki saya itu patah. Gimana di Hong Kong? Di Hong Kong sini. Jadi saya 2 bulan di rumah sakit total. Nah dari situ saya tahu bahwa saya tidak memenuhi janji saya.
Paham nggak? Saya punya beberapa bahasa, tapi kenapa saya yang janjinya dulu katanya mau membantu tiba omong kosong. Karena itu saya selalu bilang percaya dengan Karmayanti dan Karmayanto. Karena itu memang benar apa yang kamu tanam kamu menuai. Dan Iya, kemarin pasti. saya itu patah kaki 2 bulan di rumah sakit. Nah dari situlah kenapa Mas Sandro itu dari dulu kakiku sampai pincang kejet-kejet itu buka YouTube Tomis, buka Facebook Tomis. Karena saya pribadi tuh nggak suka di-upload di apa itu gak seneng. Aku tuh Iya. paling benci arek komen tuh tak uber. Iya. Tapi tak pikir-pikir iya sih. Yang kenal aku bisa aku bantu, yang nggak kenal lah. Makanya aku bilang oh ya udah tak buka. Buka pertama videoku diedit-edit jadi aku berubah jadi jahat. Aduh ngelundasku. Itu pertama kali itu ada yang agensi apa Nita kalau nggak salah tuh. Jangan nyebutin nama, Mbak. Kayak itu. Ah. Itu katanya yang Yuni itu yang ada Ah, cerita gitu. ah. Ngomong begini. Oh, cuman apa diem aja, cuman Bukan. aku nggak komen aja. Sekali lagi memang kontreng nadanya seperti itu. Tapi kan itu menginspirasikan kalian. Saya rasa dia nggak salah. Karena dia menginspirasikan kalian. Kalian majikannya api gak masalah. Dia kan saya ngamuk kan buat majikannya elek. Bagiku nggak ada masalah. Cuman mungkin cara dia dengan cara saya beda. Cara seseorang beda itu nggak ada masalah. Kalau- Bagi saya wajar. Kalau majikan aku duit itu pelit tapi makanan itu royal gitu. Tapi kan banyak majikan sekarang takut sama dia. Kalau udah videonya dia di up gitu kan majikan mikir. Majikan tuh ngomong nggak suka sama dia. Nggak masalah, suka dan tidak itu nggak ada masalah. Jangan diikutin ya. Bukan, tapi dia menyampaikan benar kan, majikan yang nggak ngasih makan, nggak ngasih libur itu kan benar. Iya. Mbak Yuni, emang Apa? di sini bisa sholat gitu Di mana sholat? di kantor? Boleh. Kamu mau sholat di situ? Enggak, maksudnya aku Kalau kan nanti alasan kenapa mau pindah agent kan aku di situ gitu bisa sholat gitu kalau libur enak gitu kan. oh boleh, anak-anak kesini libur Iya. boleh sholat, nggak ada masalah. Oh, kalian di Itu. sini Tapi aku pernah lihat di Apa YouTube ada itu majikan buat biar aku dapat sholat? long service itu katanya hamil itu bisa dapat long service yang